karena anugerah petunjuknya hanya dari Allah saja. Manusia itu fadzakir innama anta mudzakir. Jadi manusia itu diberi sebagai ciptaan yang paling baik, paling sempurna, dimanja, tapi rakus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون لهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang dan kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang menguntungkan manusia dan air yang Allah turunkan dari langit, lalu dengan itu Ia hidupkan bumi setelah matinya, dan bertebaranlah di sana segala macam binatang, dan dalam kisaran angin dan awan yang didaya gunakan antara langit dan bumi adalah tanda bukti bagi bagi orang yang berakal. Namun sebagian manusia ada yang mengambil tandingan untuk disembah selain Allah, yang mereka cintai seperti mereka seharusnya mencintai Allah. Adapun orang yang beriman, mereka lebih besar cintanya kepada Allah. Dan sekiranya orang lalai melihat tatkala mereka melihat siksaan, bahwa kekuatan itu semuanya kepunyaan Allah, dan bahwa Allah itu yang maha dahsyat dalam siksaan. Tatkala orang-orang yang dianut melepaskan diri dari orang-orang yang menganut, dan mereka melihat siksaan, dan putuslah ikatan mereka. Dan orang-orang yang menganut berkata, seandainya kami kembali ke dunia, niscaya kami akan melepaskan diri dari mereka, sebagaimana mereka melepaskan diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan perbuatan mereka menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka tak dapat keluar dari api. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rukuk ke-20 dari surat Al-Baqarah ini tentang tauhid. Tauhid pasti menang atau kebenaran pasti menang. Sebelum kita masuk di rukuk 20,
Beberapa minggu yang lalu kita telah membahas panjang lebar tentang Ka'bah sebagai pusat rohani, sebagai kiblat umat Islam. Jadi sebelum berkiblat ke Ka'bah Baitullah, waktu itu Nabi masih berkiblat ke mana itu? Palestina itu. Nah, setelah diperintahkan untuk kiblat ke Baitullah, ke Ka'bah sebagai pusat rohani, kemudian umat Islam diuji di dalam rukuk yang ke-19. Untuk menegakkan kebenaran itu memang sangat sulit sekali. Tapi tantangan itu harus dilalui, walaupun harus berjuang meninggalkan harta benda, meninggalkan usahanya, meninggalkan rumahnya, ladangnya, bahkan sampai jiwanya atau nyawanya, itu harus tetap ditempuh. Nah, kemudian karena usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang betul-betul keikhlasan karena Allah, kita lanjutkan di rukuk yang ke-20 bahwa kebenaran itu pasti menang. Jadi tauhid itu pasti akan menang. Ini digambarkan dalam ayat yang ke-164 tadi yang sudah dibaca. Ini saya mengulang terjemahannya saja. Dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Ini untuk membuktikan bahwa itulah kekuasaan Allah yang harus dipatuhi oleh umat manusia. Dan silih bergantinya malam dan siang, ini menunjukkan bahwa alam semesta itu ada evolusi, ada siklus perputaran untuk kehidupan manusia. Tidak mungkinlah kita di tempat yang selalu gelap atau malam terus sepanjang tahun, atau terik matahari sepanjang tahun. Allah sudah mengatur itu semua. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak akan bisa dibantah. Dan kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang menguntungkan manusia. Ini karena apa? Ada air, ada angin, dan lain sebagainya. Dan air yang Allah turunkan dari langit, lalu dengan itu Ia hidupkan bumi setelah matinya. Air adalah sebagai sumber kehidupan. Tanpa air mungkin makhluk tidak akan hidup. Nah, karena 80% dari manusia itu terdiri dari cairan, dan daratan itu 70% permukaannya air, dan hanya 30% permukaannya itu berupa daratan. Ini menunjukkan bahwa air sangat penting. Manusia bisa hidup, orang-orang dulu itu sering puasa, tidak makan makanan ya. Mungkin kalau kita tidak makan 1 minggu atau 2 minggu barangkali bisa hidup. Tapi kalau tidak minum air 1 minggu, mungkin dehidrasinya tinggi, kita bisa mati atau meninggal dunia. Inilah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air adalah sumber kehidupan. Dan bertebarlah di sana segala macam binatang. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta sudah komplit. Jadi termasuk tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Ini untuk menjaga keseimbangan. Binatang yang bisa dilihat oleh mata saja, barangkali jenisnya, ini kita belum bisa menghitung berapa jenisnya. Belum lagi binatang-binatang atau hewan yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Seperti mikroba, mikroorganisme, yang dikira-kira oleh ilmuwan itu ribuan jenis. Dan itu semua sebenarnya membantu kehidupan manusia. Jadi seluruh ciptaan Allah ini sebenarnya untuk manusia. Ini. Jadi
alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta isinya ini sebenarnya digunakan untuk kepentingan atau kehidupan manusia. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan alam semesta dan isinya. Kemudian Allah menciptakan manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling baik, paling sempurna, punya akal untuk berpikir, untuk bisa menimbang baik buruk, hak atau batil. Ciptaan yang lain tidak begitu, jadi binatang-binatang tidak diberi seperti itu, hanya manusia. Intinya manusia itu makhluk ciptaan Allah yang sangat dimanja. Semuanya sudah disediakan. Apapun yang ada di dunia ini sebenarnya untuk didaya gunakan untuk keperluan manusia agar manusia itu tunduk dan patuh pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat yang ke-164 tadi menerangkan masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak bisa dibantah. Dalam kisaran angin dan awan yang didaya gunakan dalam antara langit dan bumi, ini yang terjadinya hujan itu nanti akan membasahi bumi dan bumi akan tumbuh segala macam tumbuhan dan untuk kehidupan manusia. Ini siklus yang selalu terulang. Jadi ciptaan Allah itu sudah terencana dengan baik, tidak akan meleset sedikit pun. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita manusia, ada beberapa hal yang barangkali bisa dipertanyakan. Contoh begini, kalau dulu-dulu kita, bukan dulu-dulu ya, artinya kita di Indonesia itu mengenal musim kemarau, musim penghujan. Nah, sekarang malah ada istilah kemarau basah. Jadi sebenarnya sudah musim kemarau, tapi ada hujan. Ini ada apa? Apakah Allah merubah sunnahnya? Tidak. Ini karena manusia itu sendiri yang membuat seperti itu, karena manusia. Karena kelakuan manusia itu sendiri. Gitu. Kalau Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hutan, dan lain sebagainya, ini kan untuk menjaga keseimbangan iklim. Tetapi karena manusia merusak hutan, sehingga terjadilah iklimnya panas. Itu merubah dari cuaca, sehingga terjadilah hal-hal yang di luar dugaan kita. Gitu. Di luar dugaan kita. Ayat yang ini disebutkan dalam ayat yang 164, namun sebagian manusia ada yang mengambil tandingan untuk disembah selain Allah. Ini Pak Muhsin. Ini kelakuan manusia gitu loh. Jadi manusia itu diberi sebagai ciptaan yang paling baik, paling sempurna, dimanja, tapi rakus. Ada binatang yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Kalau dikasih daging, ya tidak mau. Ada binatang yang makan daging, tapi kalau dikasih sayur kulup, ya tidak mau. Gitu loh. Memang ada binatang yang juga makan daging, makan kulup. Tapi makhluk yang paling nakal, semua dimakan itu ya makhluk manusia itu. Itu Pak Kanan ya. Apalagi kok hanya dari tumbuhan, dari daging, dari binatang. Kora saja bisa dimakan oleh manusia. Nggih Pak Muhsin ya. Nah itu tanya Pak Muhsin itu.
koral bisa dimakan, sampai kapal selam bisa dimakan gitu loh. Inilah manusia yang rakus. Ayat yang 165, dia mengambil tandingan selain Allah gitu loh. Kenapa iklim itu bisa berubah dan sebagainya ya, karena memang sifat manusia yang merusak, padahal dia diberikan kedudukan yang tinggi, ciptaan Allah yang paling sempurna, paling baik, sebagai khalifah mengatur kehidupan di bumi malah merusak. Saya beri contoh kecil saja ya, nggak usah besar-besar contohnya, kecil saja sesuai dengan kegiatan saya tiap hari. Saya petani. Begini, sekarang itu kalau jadi petani itu banyak yang mengeluh susah cari hasil. Kalau dulu-dulu simbah kita, kalau punya lahan 2 hektar, nggih Pak Burhan nggih, itu disebut sabuan galeng. Omahe mesti gede, duwe mbale, ruang tengah, ruang belakang. Wes itu kalau dulu ya, karena hasil panennya pasti melimpah. Sekarang punya sawah 5 hektar katanya itu, yang punya loh ya, saya tidak punya. Itu susah untuk mendapatkan hasil. Biayanya pasti biayanya, pasti mahal, pasti banyak. Tapi hasilnya belum pasti. Itu karena apa? Ini juga karena kelakuan manusia gitu loh. Nah, begini ceritanya. Jadi petani yang kurang edukasi itu apa ya? Yang terdidik, ya memang tidak ada, ya tidak ada petani dididik, kelihatannya tidak ada. Itu begini, dia untuk meningkatkan hasil panen tanamannya, itu pemakaiannya pupuk dan pestisida itu melampaui batas. Dikira kalau dipupuk banyak, itu hasilnya banyak. Dikira kalau disemprot pestisida yang mereknya mahal, itu aman. Ternyata tidak. Gitu. Semua itu merusak alam. Merusak alam. Jadi pupuk kimia, pestisida kimia, itu kalau dipakai sesuai dengan ketentuannya, dosisnya, saya kira aman. Tapi karena tidak ada edukasi di petani, sehingga racun-racun itu menjadi apa namanya itu, berlebihan. Misalnya gini, tanaman yang masih kecil, saya lihat sendiri. Jadi mupuknya itu dicaruk langsung bior gitu loh. Padahal mupuk tanaman itu paling yang diserap oleh tanaman hanya sekitar maksimal 60%, Pak. Yang 40% itu hilang, ada yang menguap, ada yang menjadi apa istilahnya itu, yang residu kimia. Nah, residu kimia itulah yang merusak tanah, sehingga tanah tidak akan subur lagi. Ini contoh saja ya, contoh gini, pupuk yang namanya nitrogen, itu kandungannya 46, gitu Pak. Padahal itu hanya nitrogen ke 46, yang 60 itu apa gitu. Karena tidak ada edukasi di petani tidak tahu. Ternyata yang banyak itu amonia untuk menangkap nitrogen sehingga menjadi butir-butir pupuk yang bisa dikemas. Amonia. Terus yang ada beberapa saya lupa itu, jadi nitrogennya hanya 40%. 40% nitrogen itu kalau cara petani memupuk itu hanya diletakkan di atas tanah tanpa ditutup, itu sebagian sudah menguap. Dikira oleh petani pupuknya kurang banyak, itu Pak Musin, sehingga penggunaan pupuk berlebihan. Nah, residu kimianya itu yang berbahaya, nitrogennya tidak, gitu loh Pak Sin. Residu kimia lah,
residu kimia itu membunuh binatang-binatang namanya mikroorganisme di dalam tanah yang disebut di dalam Quran yang kita baca tadi, dan di sana bertebaran segala macam binatang itu tadi. Mikroba atau mikroorganisme di dalam tanah itu berapa ribu, kita ilmuwan belum bisa menjumlah pasti, hanya ribuan. Itu semua membantu manusia sebenarnya, kesuburan tanah. Karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia berlebihan, akhirnya tanah itu rusak. Gitulah. Ini contoh kecil saja ini. Jadi nanti teman-teman bisa memberikan contoh sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, sehingga produk-produk pertanian Indonesia itu tidak laku diekspor gitu, dijual ke luar negeri tidak laku karena residu kimianya itu tinggi gitu. Ini ada cerita. Jadi setelah Perang Dunia itu penggunaan senjata kimia itu berlebihan sehingga tanah tandus. Ada yang menemukan, jadi seorang profesor menemukan yang disebut pupuk itu tadi Pak Kanan ya, pupuk untuk menyuburkan tanah. Tapi kalimat pupuk itu setelah penemuan itu berlangsung beberapa, akhirnya jadi produk namanya pupuk. Tapi sang profesor tadi mengatakan, tapi ini tuh tidak untuk selamanya gitu loh, tidak untuk selamanya. Ini nanti kalau tanah sudah kembali subur harus dihentikan. Tapi temannya karena jiwanya bisnis terus dikembangkan. Sampai sekarang ada produk pupuk tadi, pupuk kimia tadi. Nah ini bagi petani jarang yang sampai seperti itu, jarang gitu. Mempelajari seperti itu jarang. Nah makanya kenapa tanah jadi rusak ya karena kelakuan manusia itu sendiri gitu loh. Ini contoh kecil ya di bidang pertanian. Jadi sebenarnya Allah itu sudah menciptakan semua ciptaannya itu berimbang. Jadi semua binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan itu untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri, tapi manusia malah menghancurkan. Karena mereka mengambil tandingan yang disembah selain Allah, yang dipercaya maksudnya. Karena manusia diciptakan itu kan untuk mengabdi. Mengabdi pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus tunduk dan patuh pada Allah. Allah menciptakan keseimbangan alam, manusia merusaknya, berarti sudah tidak tunduk, sudah tidak patuh. Ini sebagian kecil yang saya ungkap sesuai dengan aktivitas saya sehari-hari. Jadi di bidang pertanian, kenapa orang-orang yang bekerja di dunia pertanian itu sekarang merasa susah mendapatkan hasil yang banyak dan melimpah karena itu tadi gitu. Jadi mereka merusak keseimbangan alam itu sendiri. Itu mungkin sebagai pembuka, yang lain bisa mencermati di bidang yang lain, monggo Pak Kanan, Pak Ketua, Pak Muksin, Mas Ali, Pak Jumati, Bu Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya tidak menyampaikan ini tadi rukuk 20, saya akan resum mengulang, yaitu rukuk ke berapa ya, ke 18 ya, mohon maaf sebelumnya, yaitu yang berjudul atau temanya Ka'bah sebagai pusat rohani. Di situ disampaikan, Bapak-bapak sudah menyampaikan ya, ayat ke-148, dan tiap-tiap orang mempunyai tujuan yang ia tuju, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, Allah akan menghimpun kamu semuanya. Sesungguhnya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan ayat yang ke-143.
Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang unggul, agar kamu menjadi saksi bagi manusia dan utusan menjadi saksi bagi kamu. Dan kami tak membuat apa yang kau inginkan sebagai kiblat selain agar kami dapat membedakan siapa yang mengikuti utusan dan siapa yang berbalik tumis di atas tumitnya. Dan sesungguhnya ini adalah ujian berat, terkecuali bagi mereka mendapat petunjuk Allah, dan Allah tak akan menyia-nyiakan iman kamu. Sesungguhnya Allah itu yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih kepada manusia. Kata syahid atau saksi di sini dijelaskan agar kamu menyampaikan kepada mereka apa yang telah kamu ketahui tentang wahyu dan agama sebagaimana telah disampaikan oleh utusan Allah kepada kamu. Oleh karena itu, syahid ialah orang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain yang ia sendiri menjadi bukti akan kebenaran ilmu itu. Syahid artinya orang yang menyucikan, berarti pula orang yang mempunyai banyak ilmu. Oleh karena Nabi Suci telah menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin dan juga menyucikan dan memimpin mereka, maka umat Islam wajib menyampaikan kebenaran itu kepada sekalian manusia dan wajib pula memimpin dan menyucikan mereka. Di sini dalam tafsir dijelaskan atau diterangkan bahwa kalimat kunta alaiha artinya yang engkau sangat mengharapkan agar itu menjadi saksi kiblat engkau. Jadi Nabi Muhammad atau Nabi Suci ingin sekali agar Ka'bah menjadi kiblat beliau, namun beliau tak mengambil langkah apapun sebelum beliau menerima wahyu ilahi. Seandainya wahyu itu diinginkan beliau, niscaya untuk mengubah kiblat beliau tak perlu menantikan datangnya wahyu dari atas sampai 16 bulan lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua untuk bisa memahami sekaligus mengamalkan ayat-ayat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala Muhammad Rasul Karim wa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu ila yaumiddin. Pembahasan rukuk ke-20 dari surat Al-Baqarah ini sebetulnya kelanjutan dari rukuk yang ke-19 kemarin. Jadi yang tertuang dalam ayat 153 sampai 157, yaitu diharapkan setiap manusia mengalami proses yang di situ diuji dengan kekurangan, kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan. Dan harapan dari ayat tadi kan kita menjadi orang yang sabar, karena dengan kesabaran itu kita akan menemukan bahwa Tuhan itu Tuhan segala-galanya, memang berkuasa apa saja. Jadi di dalam surat ini yang ayat yang ke-164 itu kan diciptakannya langit dan bumi dan segala aktivitas yang ada di langit dan di bumi itu kan menunjukkan kekuasaannya. Dan kita kemarin itu pada rukuk sebelumnya kita bahwa segala aktivitas kita pasti diuji dengan seperti itu. Dan ujian itu kan membuktikan bahwa segala apapun kejadian, kebaikan, keburukan itu hanya dari Allah saja. Maka di sini ditekankan tauhid itu. Dan di surat yang ke-165 itu kan ada orang yang mengambil tandingan
untuk disembah selain Allah. Makanya kemarin yang sudah mengalami proses itu dan menyadari dan mengambil manfaat dari apa itu sabda Allah yang tertuang dalam 153 sampai 157 itu kan, dia kemungkinan akan tidak menyembah selain Allah. Jadi tauhid di sini ditekankan kan di situ. Karena apa? Sehat, sakit, hidup, mati hanya Allah. Ya di sini kalau sudah proses jadi dari kesengsaraan, kehilangan harta, kehilangan jiwa itu sudah berlalu. Biasanya manusia memang lupa lagi. Makanya Allah menganugerahkan wabah seperti ini, sebetulnya itu betapa Allah itu berkasih sayang kepada manusia, bahwa segala yang kita lakukan itu hanya dari Allah semua. Jadi kalau kita sampai terpeleset, terus bagaimana lagi ya, seperti itu. Dan manusia memang cenderung seperti itu. Maka dalam ini surat yang ke-166, tatkala orang-orang yang dianut melepaskan diri dari orang-orang yang menganut dan mereka melihat siksaan dan putuslah ikatan mereka. Jadi ini mengisyaratkan bahwa kita di dalam berkeyakinan ya seperti sekarang ini kan orang banyak, kebanyakan orang itu apa yang dikatakan ulama itu yang dilakukan. Jadi entah itu salah atau benar, biasanya seperti itu. Dan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 31 itu kan dia mengambil ulama mereka dan menganggap sebagai Tuhan selain Allah. Artinya itu bagaimana? Apa yang diucapkan oleh ulama itu dia mengikuti dengan membabi buta. Jadi itulah istilah disembah selain Allah itu, yaitu perkataan itu dia telan mentah-mentah hingga apapun yang dikatakan oleh ulama atau pendeta atau rahib itu semua dilakukan tanpa mempertimbangkan. Jadi di sini nanti yang kalau yang dianut itu keliru, sebetulnya yang menganut juga keliru sama. Karena apa? Dia percaya membabi buta. Makanya kita di sini kita berdoa ihdinas siratal mustaqim secara pribadi kepada Allah. Jadi tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, yaitu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasyolihin, yaitu para nabi, para syuhada, para sholihin. Hanya jalan itu saja. Jadi tidak, kita kalau menganut orang seperti itu kita sebetulnya sudah menyembah seperti itu. Nah, harapan dalam surah Al-Fatihah itu kan pribadi. Di dalam mencari petunjuk kepada Allah itu secara pribadi di dalam sholat kita. Seperti halnya Nabi suci Muhammad itu manusia puasa. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir itu, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya
annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Katakanlah Muhammad, aku hanyalah manusia biasa seperti kamu. Hanya kepadaku diwahyukan bahwa Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa berharap bertemu kepada Tuhannya, ini kan berarti barang siapa kita semua. Kalau berharap bertemu dengan Tuhannya itu bagaimana? Hendaklah ia mengerjakan perbuatan baik dan tak musyrik kepada sesuatu pun dalam mengabdi kepadanya. Jadi Nabi Suci itu manusia biasa. Dia mendapat wahyu bahwa, jadi kan ini tauhid kan, bahwa kepercayaan Nabi itu bahwa Tuhan itu ya Tuhan yang Maha Esa, sudah tidak ada lagi. Maka kita kalau ingin bertemu dengan Tuhan, ya ini sarannya, hendaklah ia mengerjakan perbuatan baik dan tak musyrik kepada suatu pun di dalam mengabdi kepada Tuhannya. Jadi katakanlah iman kita, iman kepada Allah itu tidak akan goyah, tidak akan berubah dengan kondisi apapun. Kan seperti itu. Di dalam surat ayat yang ke-167, dan orang-orang yang menganut berkata, seandainya kami kembali ke dunia, niscaya kami akan melepaskan diri dari mereka. Jadi ini kondisi ini kan yang jelas sudah hampir menghadap Allah saja, sebagaimana mereka melepaskan diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan perbuatan mereka menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka tak akan keluar dari api. Ya segala apapun, baik buruk itu ada balasannya. Dan yang menganut, jadi secara membabi buta seperti ini kan, dia akan menyesal. Karena anugerah petunjuknya hanya dari Allah saja. Manusia itu fadzakir innama anta mudzakir. Peringatkanlah, engkau hanya orang yang memperingatkan. Jadi tidak bisa manusia itu, kamu begini, begitu, begitu, nggak bisa. Kalau tanpa seizin Allah itu tidak bisa.